Kemiskinan begitu lekat dengan kehidupan Dahlan Iskan di masa lalu. Dahlan lahir dari keluarga buruh di Takeran, Magetan, Jawa Timur. Dahlan lahir pada tanggal 17 Agustus 1951. Namun, sejatinya tak ada yang ingat kapan tanggal pasti kelahirannya. Kemiskinan menyebabkan tanggal lahir Dahlan hanya ditulis di belakang lemari, bukan di surat kelahiran. Tulisan itu telah lenyap ketika lemari itu dijual untuk menyambung hidup. Walau miskin, Dahlan kecil punya cita-cita yang kuat untuk menuntut ilmu. Dahlan sadar hanya pendidikan yang bisa mengubah cara berpikir. Hanya perubahan cara berpikir yang bisa mengubah masa depan seseorang. Setelah tamat Madrasah Aliyah di Magetan, Dahlan merantau ke Samarinda. Di ibu kota Kalimantan Timur itu, Dahlan sempat berkuliah di Institut Agama Islam Negeri, namun drop out pada tahun pertama. Bakat menulisnya yang menonjol sejak remaja mengantarkan Dahlan menjadi wartawan. Mula-mula Dahlan menjadi koresponden Tempo, kemudian menjadi kepala biro Tempo di Surabaya. Ketika Tempo mengambil alih manajemen koran Jawa Pos yang bangkrut pada tahun 1982, Dahlan dipercaya untuk memimpin. Sentuhan tangan dingin Dahlan rupanya berhasil membawa Jawa Pos menjadi koran terbesar di Indonesia dengan ratusan anak perusahaan. Saat ini, Jawa Pos Group mengelola 207 media cetak, 37 stasiun TV lokal, pabrik kertas, dan sejumlah gedung perkantoran. Pada tahun 1995, Dahlan memutuskan agar Jawa Pos Group dipimpin orang-orang muda saja. Dahlan percaya setiap zaman punya bintangnya sendiri. Setiap generasi memiliki masanya sendiri. Aktivitas di bisnis media benar-benar ditinggalkan setelah Dahlan harus menjalani operasi ganti hati akibat kanker. Dahlan menuangkan pengalaman operasinya dalam buku Ganti Hati. Buku itu telah menyadarkan jutaan orang tua untuk mengimunisasi putra-putrinya. Setelah Ganti Hati, kegiatan Dahlan lebih banyak mengurus pesantren Sabilul Mutakin atau PSM milik keluarga besarnya. PSM menaungi 131 madrasah dengan 9.300 guru. 2 madrasah di antaranya berstatus sekolah internasional dengan kurikulum Cambridge School. Aktif di pesantren adalah kebahagiaan terbesar Dahlan. Selain membuatnya merasa berguna, mengurus pesantren merupakan wasiat orang tuanya. Pada tahun 2009, Dahlan diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memimpin perusahaan listrik negara atau PLN. Saat itu, PLN yang goyah akibat tidak bisa memenuhi kebutuhan listrik rakyat terguncang krisis kepercayaan dan isu korupsi. Pengalaman membawa Jawa Pos Group melewati berbagai krisis rupanya menjadi bekal berharga untuk menyelamatkan PLN. Dalam 2 tahun, PLN berhasil lolos dari lubang jarum. PLN menjadi perusahaan sehat. Itulah kebahagiaan terbesar kedua Dahlan. Dahlan juga merancang rencana besar ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memintanya bergabung sebagai Menteri Negara BUMN. Dahlan menitikkan air mata ketika harus meninggalkan PLN. Karena sekarang ini teman-teman PLN di seluruh Indonesia lagi semangat-semangatnya untuk bekerja di PLN. Dia merasa tugasnya di PLN belum tuntas, tetapi tugas Presiden untuk memajukan BUMN tidak mungkin ditolak.
Presiden menaruh harapan besar pada Dahlan untuk menahkodai kapal itu bagi 141 BUMN dan 400 anak usahanya. Kementerian BUMN mengelola aset negara sebesar 3.000 triliun rupiah. Di tangan Dahlan, BUMN menjadi perusahaan yang kehadirannya dirasakan manfaatnya oleh rakyat, mengamankan kepentingan nasional dan kebanggaan bangsa di mata internasional. Sahabat dan pemimpin, itulah Dahlan. Walau telah menjadi pejabat tinggi negara, pribadi dan kesehariannya tidak pernah berubah. Dahlan tetap sosok yang biasa aja. Pakaian kerjanya sederhana. Dia juga tidak menggunakan mobil, rumah, dan ajudan yang disediakan negara. Menjadi orang biasa adalah sikap hidup Dahlan. Makan di warung kaki lima, naik ojek membelah kemacetan ibu kota, antri tiket, dan berdesakan di dalam kereta menjadi hal biasa. Dahlan juga dikenal sebagai pemimpin yang akrab. Setiap hari, Dahlan menyapa lebih dari 1,5 juta follower Twitternya. Melalui Twitter, Dahlan bercanda dan menjawab kritik, saran, bahkan keluhan dan pengaduan. Mendengarkan langsung suara rakyat kecil merupakan keseharian Dahlan. Setiap berkunjung ke daerah, Dahlan menolak tinggal di hotel. Dia memilih rumah penduduk atau pesantren untuk menggali aspirasi masyarakat bawah. Menyadari banyaknya tantangan masa depan, Dahlan tak pernah lelah memotivasi rakyat untuk terus optimis. Virus optimisme disebarkan melalui kolom mingguan Manufacturing Hub di berbagai surat kabar, media online, dan kuliah umum mahasiswa.